Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dari kelas 11/4. Kali ini saya ingin membuat video remedial tentang peradaban Cina kuno. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu dari letak geografis dan kondisi alam pada Cina kuno. Lokasi utamanya itu berada di lembah sungai Huanghe atau Sungai Kuning di utara dan lembah sungai Yangtze atau Changjiang di selatan. Wilayah ini menyediakan dataran banjir yang subur akibat deposisi lumpur atau loess. Lalu juga di sini ada jenis tanah atau loess, pasir halus dan debu kuning yang sangat subur untuk padi dan gandum, tetapi rentan erosi dan menyebabkan banjir yang sangat besar. Ya, lalu berikutnya ada iklim. Variasi dari iklim sedang di utara hingga subtropis di selatan. Curah hujan lebih tinggi di selatan, mendukung padi, sedangkan di utara lebih cocok untuk gandum dan tanaman terigu. Selanjutnya ada hindrance dan isolation. Gurun Gobi dan Taklamakan di utara barat laut, pegunungan tinggi Himalaya, Tian Shan di barat daya, Laut Cina Timur, semuanya membatasi kontak intensif dengan luar sehingga budaya berkembang relatif mandiri dan stabil. Dampak pada perkembangan ini, pola pertanian intensif, surplus pangan, kepadatan populasi, pembentukan kota, spesialisasi kerja. Lanjutnya ada fluktuasi banjir besar memaksa pengorganisasian tenaga kerja besar, irigasi, pengendalian banjir, mendorong perkembangan negara terpusat. Lalu yang kedua ada dinasti. Dinasti Xia pada kurang lebihnya 2200 hingga 1700 sebelum Masehi, legenda dan arkeologi. Terutama catatan sejarah tradisional, kitab-kitab buku seperti Siji, legenda Rajayu, dan beberapa temuan arkeologi kultur Erlitau yang mungkin berkaitan. Cirinya transisi dari komunitas kampung ke struktur politik yang lebih terpusat, perkembangan teknik irigasi dan perintisan sistem pemerintahan. Status bukti kontroversial. Sebagai sejarawan menganggap Xia semi legendaris, sebagian mengaitkannya dengan situs Erlitau. Dinasti Shang kurang lebih 1700 hingga 1227 sebelum Masehi. Pusatnya itu berada di Anyang atau Yinsu, adalah pusat terakhir. Banyak prasasti tulang oracle bones yang ditemukan. Tulisannya itu sistem aksara awal, prasasti pada tulang dan tempurung kura-kura. Bentuknya seperti piktograf dan ideograf, mencatat ramalan, tritus, dan juga administrasi. Ya, berikutnya ada teknologi dan seni. Perunggu mahir, kendi, wadah upacara, senjata, ukiran, teknik pengecoran yang kompleks. Religi dan politiknya itu, raja berfungsi sebagai perantara antara manusia dan roh atau leluhur. Ritual pengorbanan besar untuk leluhur dan dewa langit atau yang disebut Shangdi. Selanjutnya ada struktur sosial. Elit penguasa, perantara, raja dan keluarganya, pandai perunggu, prajurit, petani, pekerja, paksa, dan budak. Selanjutnya ada dinasti Zhou pada tahun 1027 hingga 256 sebelum Masehi, panjang dan intelektual. Pembagian Zhou awal, barat yang kuat, kemudian Zhou timur yang transfragmentasi menjadi periode musim semi dan musim gugur dan periode negara-negara berkembang. Selanjutnya ada mandat langit atau Tianming, doktrin politik bahwa legitimasi raja berasal dari langit. Kalau raja gagal, langit bisa mencabut mandat, memberi justifikasi bagi pemberontakan atau legitimasi dinasti baru. Selanjutnya ada perkembangan sosial intelektual. Konfusianisme atau Kongzi, Konfusius, etika keluarga, hierarki sosial, pendidikan, moralitas pejabat. Selanjutnya ada Taoisme atau Laozi, keseimbangan alami atau Wu Wei, bertindak sesuai aliran alam. Kritik terhadap ritual yang berlebihan, legalism. Selanjutnya ada legalism. Han Feizi, Sang Yang, aturan ketat, hukuman tegas, sentralisasi negara dipraktikkan nanti dikin. Militer dan politik, fragmentasi, perang antara negara-negara hingga Qin menyatukan semuanya. Selanjutnya ada dinasti Qin pada tahun 221 hingga 206 sebelum Masehi, penyatuan dan reformasi yang keras.
Qin Shi Huangdi, kaisar pertama yang menstandardisasi banyak hal. Aksara, variasi diseragamkan, ukuran, sistem hukum mata uang, dan jalur transportasi. Infrastruktur, pembangunan wap jaringan jalan, kanal, dan perintisan tembok besar, atau perbaikan dan sambungan tembok regional untuk benteng. Pemerintahan, sentralisasi ekstrim, birokrasi berbasis hukum yang keras, pembakaran buku dan penindasan filsafat atau manajemen Konfusianisme dan sejarah untuk meredam oposisi. Selanjutnya ada warisan, muncul nama Cina dari Qin, pembangunan makam besar atau Terracotta Army sebagai simbol kekuatan dan organisasi industri yang besar. Selanjutnya ada dinasti Han. Pada tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 sebelum Masehi, masa keemasan. Stabilitas dan perluasan, pengembalian keseimbangan pasca Qin, administrasi birokratis berkembang. Mandarin sebagai pegawai negeri dipilih melalui merit atau awal-awal sistem ujian. Selanjutnya ada ekonomi dan perdagangan, jalur sutra, jaringan perdagangan ke barat atau ke Asia Tengah, India, dan bahkan menyinggung Romawi. Ekspor sutra, porselen belum matang seperti kemudian, dan impor barang atau kultur. Selanjutnya ada inovasi, pembuatan kertas, Cailun, sekitar 105 Masehi, revolusioner untuk administrasi dan budaya. Selanjutnya ada struktur politik dan administrasi. Monarki terpusat, kaisar sebagai pusat kekuasaan, raja atau kaisar dikaitkan dengan legitimasi ilahi atau mandat langit. Birokrasinya itu dibentuk pejabat-pejabat yang mengurusi pajak, hukum, pertanian, pertahanan, sistem pengangkatan pejabat berkembang dari patronase ke merit. Ujian negeri mulai dibentuk lebih formal atau paskahan. Selanjutnya ada pembagian administratif, provinsi, distrik, dan unit lokal, memudahkan pengumpulan pajak, kerja paksa, atau untuk proyek infrastruktur dan kontrol militer. Selanjutnya ada ekonomi dari Cina kuno. Pertaniannya itu tulang punggung ekonomi, sawah padi atau selatan, gandum dan militer utara. Teknik irigasi dan sistem teras membantu produktivitas. Perdagangan dalam negeri, pasar regional, pertukaran antara perdesaan kota, pedagang berperan tapi dipandang rendah secara sosial. Industrinya itu perunggu atau sang, besi atau zauhan, tekstil sutra termasuk pemeliharaan ulat sutra, pembuatan keramik. Maaf. Selanjutnya ada masyarakat dan kehidupan sosial, struktur dan gaya hidup. Yang pertama itu ada strata sosial, kaisar atau kekeluargaan, kaisar atau keluarga kekaisaran, birokrat, pejabat atau mandarin, petani dihormati, pengrajin, pedagang, dan budak. Dan terakhir itu ada budak. Peran keluarga inti dan keluarga inti dan klan besar penting, garis keturunan laki-laki dominan, penghormatan besar kepada orang tua dan leluhur. Peran perempuan itu variatif, di keluarga bangsawan bisa berpengaruh permaisuri, ibu kaisar. Tetapi secara umum patriarkal, tugas domestik dan pengasuhan, tetapi juga ada wanita pedagang dan praktisi pengobatan. Selanjutnya ada agama, kepercayaan dan filsafat, penyembahan leluhur. Roh leluhur dipercayai bisa mempengaruhi nasib keluarganya. Ritual dan upacara besar untuk menghormati leluhur. Selanjutnya ada Shangdi, Tuhan Langit. Di masa awal atau Shang dan Zhou terdapat gagasan dewa langit yang mengatur nasib raja atau negara. Selanjutnya ada Konfusianisme, berfokus pada etika sosial, hubungan antar pribadi, ayah, anak, penguasa, dan rakyat, kebajikan moral atau Ren, ritual atau Li, dan pendidikan. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tulisan dan literatur, dari prasasti, oracle bones, pengembangan aksara kompleks, teks klasik, analek Konfusius, Dao De Jing. Selanjutnya ada teknik dan teknologi, perunggu,
besi, pencetakan awal teks, kompas, dan bubuk mesiu muncul kemudian. Penemuan awal terkait abad-abad setelah Han, kedokteran dan astronomi, seni dan kerajinan arsitektur, dan ada yang terakhir itu ada hukum, militer, dan keamanan. Hukum dari adat dan norma Zhou ke kode hukum mungkin yang sangat tegas, hukuman fisik umum, perubahan pada Han menuju sistem administratif yang lebih rumit, militer, strategi, formasi, serta penggunaan kereta perang awal, infanteri, dan kemudian kavaleri, atau terutama setelah kontak dengan pedagang atau negara Asia Tengah. Pertahanan, pembangunan tembok regional yang digabung, tembok besar untuk melawan serangan nomaden. Selanjutnya ada intelijen dan diplomasi, aliansi antar negara-negara, pernikahan politik dan diplomat dalam menjaga stabilitas atau memperluas pengaruh. Dan yang terakhir ada ke-9, peninggalan material atau contoh dan maknanya. Terakota Ermi, ribuan patung prajurit di makam Qin Shi Huang, bukti organisasi industri besar, seni realistis, pandangan tentang kehidupan setelah mati. Tembok besar, selanjutnya ada tembok besar, proyek pertahanan multidinastis, simbol upaya kolektif terhadap ancaman utara. Selanjutnya ada Oracle Bones, bukti tulisan tertulis paling awal, sumber penting untuk sejarah awal Cina. Selanjutnya ada pengaruh dan warisan. Pengaruh regional itu Cina menjadi pusat budaya bagi Korea, Jepang, dan juga Vietnam. Selanjutnya ada sistem pemerintahan, konsep birokrasi meritokratis, dan tata pemerintahan yang kuat mempengaruhi negara-negara Asia di timur. Selanjutnya ada kehidupan sehari-harinya. Makanan dan nutrisi itu ada padi atau beras di selatan, gandum atau millet di utara, sayuran, ikan di daerah sungai, daging jarang bagi peneliti biasa. Selanjutnya ada masalah dan tantangan dalam studi sejarah Cina kuno. Sumber sekunder versus arkeologi. Banyak informasi awal bersumber pada kronik yang disusun berabad-abad, kemudian arkeologi membantu mengkonfirmasi atau merevisi narasi tradisional. Tanggal dan kronologinya, rentang tanggal kadang diperdebatkan. Arkeologi modern sering memperbaiki kronologi tradisional. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.